Di sini kami akan membahas materi tentang komputer dan pembelajaran. Baik, tidak perlu berlama-lama. Materi yang pertama akan dibahas oleh Saudari Selviani, yakni mengenai pengertian komputer dan juga awal munculnya komputer. Kepada Saudari Selviani, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu awal munculnya komputer. Komputer pertama kali dikemukakan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer dunia. Bentuknya itu sendiri yaitu sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus as yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghematkan anggaran pemerintah sebanyak $5 juta AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Baik, itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Selviani atas pemaparannya. Selanjutnya materi tentang sistem komputer dan komponen serta dampak komputer dalam pembelajaran yang akan saya bahas sendiri. Selanjutnya, sistem komputer dan komponen. Di dalam komputer itu terdapat 3 komponen. yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Nah, hardware merupakan perangkat keras yang memiliki wujud fisik. Yang perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware tersendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yang diantaranya yang pertama input device, perangkat masukan. Yang kedua ada output device, ya, atau perangkat pengeluaran. Yang ketiga processing device atau perangkat pemproses. Dan yang keempat storage device, perangkat penyimpanan. Nah, yang selanjutnya software. Software juga diartikan sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software
dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Software dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti yang pertama operating system, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi, application program. Yang ketiga, utility program atau program tambahan. Dan yang keempat, programming language atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, programmer. Yang kedua, sistem analis. Yang ketiga, administrator. Dan yang terakhir, operator. Selanjutnya mengenai dampak komputer dalam pembelajaran. Pemakaian komputer juga menyimpan dampak positif maupun dampak negatif. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, dengan hadirnya komputer di meja belajar, dapat menjadikan minat belajar anak menurun. Jika anak tidak ada kontrol atau dibiarkan saja, anak bisa menggunakan program komputer yang justru tidak mendidik, bahkan membuat anak malas dan kecanduan sehingga enggan mendidik, enggan belajar. Sebaliknya, komputer dapat juga memberikan rangsangan positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya ini dituntut peran guru atau orang tua dalam mengontrol anak menggunakan komputer. Penggunaan komputer dalam pendidikan dan pembelajaran sah-sah saja. Komputer dapat dijadikan sebagai kertas, pensil, buku, video, dan lain sebagainya. Dalam beberapa mata pelajaran tertentu, komputer dapat membantu belajar menjadi lebih efektif. Komputer dapat berperan besar dalam pembelajaran jika digunakan secara semestinya. Komputer dapat membantu pendidik dalam memudahkan pembelajaran, bahkan dapat memotivasi dan mengakselerasi belajar siswa. Tapi komputer dapat juga menjadikan pendidik seperti robot dan sangat mekanis, serta menjadikan siswa seperti makhluk asing yang kurang memiliki skill sosial. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi manusia mekanis karena teknologi komputer dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, komputer cenderung mengisolasi pembelajaran melalui perantara mesin, dapat memudahkan pengetahuan kognitif bagi peserta didik, tapi pembelajaran melalui mesin ternyata telah mengisolasi peserta didik secara sosial karena seseorang hanya berinteraksi dengan mesin dan jelas-jelas mesin tidak memiliki perasaan. Yang kedua, komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik. Penyusunan program pembelajaran berdasar teknologi cenderung masih menganggap pembelajaran bersifat verbal, linear, rasionalistis, dan hanya merupakan kerja otak. Dan yang ketiga, komputer hanya cocok dengan satu gaya belajar pembelajaran. Dengan berbantuan komputer ini hanya cocok untuk satu gaya belajar saja karena memang pembelajaran dengan bantuan komputer merupakan pembelajaran yang pembuatannya diprogram. Dan yang terakhir, komputer cenderung berdasar media dan bukan berdasar pengalaman. Pembelajaran dengan berbantuan komputer biasanya diprogram berdasarkan pada penelitian atau pengalaman lapangan karena pembelajaran dengan bantuan komputer dirancang untuk kebutuhan media dan market. Sekian pembahasan dari saya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai komputer dalam pembelajaran serta pembelajaran yang menghibur dan mendidik yang akan dibahas oleh Saudara Fahmi. Kepada Saudara Fahmi saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih kesempatannya. Baik, di sini saya akan membahas bagian E. Bagian E dan juga bagian F. Mungkin langsung saja pembahasannya, yaitu mengenai komputer dalam pembelajaran. Menurut Profesor Dr. Andi Hakim Nasution mengatakan komputer itu ibaratkan pisau. Kalau anak tidak dibekali pengetahuan akan fungsi dan pemakaian yang semestinya, dikhawatirkan pisau itu malah akan melukainya. Orang tua pun perlu memahami betul fungsi dan dampak agar anak memperoleh manfaat sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Maksudnya komputer dalam proses belajar menurut Andi Hakim melahirkan suasana yang menyenangkan karena peserta didik dapat mengendalikan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu dengan program komputer, anak merasa bebas dari amarah dan juga tekanan. Kalau anak berbuat salah bahkan sampai 1000 kali pun, komputer tidak akan pernah marah dan melotot yang bisa meruntuhkan rasa kepercayaan dan harga diri si anak.
Komputer biasanya malah memberi umpan balik sehingga anak tahu kesalahannya dan bisa belajar dari kesalahan itu. Kalau ini yang terjadi, perkembangan gerak motorik kasar si anak menjadi terbatas sebab waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan kegiatan fisik lainnya banyak dihabiskan di depan komputer. Selain dari itu, kemampuan bersosialisasi bisa terganggu. Akibatnya nilai-nilai moral, kecintaan pada sesama makhluk hidup ataupun kepedulian sosial tidak dapat dipelajari di sana. Baik, mungkin itulah dampak buruk dari ketika kita sering menggunakan komputer. Selanjutnya, yang app pembelajaran yang menghibur dan juga mendidik. Tidak semua program aplikasi komputer mengandung unsur pendidikan dan hiburan yang sehat. Harus dipilih lagi aplikasi yang tepat untuk pembelajaran, terutama kalau ingin memilih jenis gamers. Tak jarang gamers lebih menonjol unsur-unsur seperti kekerasan, agresivitas yang dapat mengarah pada perilaku sadistis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan sebenarnya just for fun, hanya untuk bermain-main. Game sangat potensial untuk dijadikan media pengajaran yang seperti ini untuk anak-anak. Lewat permainan, simulasi, atau petualangan, anak leluasa mengembangkan imajinasi untuk menentukan tujuannya sendiri. Nah, selanjutnya program yang mengajarkan konsep ataupun proses abstrak yang sangat mendukung proses belajar mengajar, misalnya tentang proses terjadinya hujan, menjadi lebih konkret daripada yang dipelajari dari buku ataupun diajarkan oleh guru kelas. Lewat program ini, anak bahkan bisa mengatur jumlah awan, kelembapan udara, arah angin, dan juga sebagainya. Selanjutnya, program ensiklopedia disusun dengan konsep hypermedia. Teks disusun per topik, misalnya anak-anak ingin mengetahui tentang jalak Bali. Ketika sudah ditemukan habitat di Bali, ia dapat langsung mencari topik lain tentang Bali, misalnya letak geografis, budaya, penduduk, dan sebagainya. Ciri-ciri program komputer pembelajaran yang baik yaitu meningkatkan kemampuan anak belajar mandiri dan juga memecahkan masalah. Dalam program seperti ini, anak dipaksa menentukan sendiri apa yang hendak dilakukan, secara tidak langsung akan dipelajari si anak tersebut. Baik, mungkin sekian moderator penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudara Fahmi atas pemaparan materinya mengenai komputer dalam pembelajaran serta pembelajaran yang menghibur dan mendidik. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu mengenai pemilihan pembelajaran sesuai tipe yang akan dibahas oleh saudara Okta. Kepada saudara Okta, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ini yang terakhir adalah pemilihan pembelajaran sesuai tipe. Nah, sebelum menerapkan strategi pembelajaran, ada baiknya sebagai seorang pendidik dan juga orang tua memilih pembelajaran sesuai dengan tipe dari anak tersebut. Nah, siswa dalam hal penggunaan komputer dalam proses pembelajaran, orang tua perlu mengenali tipe anak sebagai individu. Menurut kebutuhannya, yang dituliskan oleh Sri Hartati membedakan anak itu menjadi 4 tipe. Yang pertama, anak belum tahu. Dengan tipe ini adalah anak yang perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tapi tidak tahu apa yang perlu ia ketahui dan cara mendapatkannya. Anak tipe ini paling cocok diberi program belajar yang bersifat terstruktur, yang disusun begitu rupa sehingga langsung memberikan informasi. Yang kedua, yaitu anak mencari tahu. Anak yang sudah tahu apa yang ingin dia cari dan mempunyai dorongan kuat untuk mencari informasi yang ia butuhkan. Program pembelajaran yang cocok adalah bersifat discovery learning. Itu paling cocok diterapkan untuk anak yang tipe kedua ini. Dan anak dengan tipe yang ketiga itu anak yang kreatif. Tipe anak ini sebaiknya diberi fasilitas untuk menyalurkan kreativitasnya melalui kegiatan menggambar misalnya, menulis, memainkan alat musik, dan hal-hal lain yang bisa meningkatkan dan juga mengembangkan kreativitasnya. Jadi, program yang dikembangkan yaitu dengan memberikan ruang kreasi bagi anak untuk menuangkan imajinasinya. Dan yang terakhir itu ada tipe anak sosial, yaitu anak yang senang bekerja dalam kelompok
atau ingin meluaskan kontak sosialnya, artinya meluaskan jejaringan relasi dengan teman-teman lainnya. Itu dapat disodori program yang bersifat kolaboratif ataupun yang bersifat kolaborasi, ya, kerjasama, atau yang memungkinkan untuk memperluas jaringan. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang dengan tipe anak sosial ini sangat suka berinteraksi dan berbaur kepada teman-teman ataupun individu lainnya dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian saja moderator penjelasan dari saya mengenai pemilihan pembelajaran sesuai dengan tipe. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Okta yang sudah menjelaskan pemilihan pembelajaran sesuai tipe. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, tampaknya teman-teman sudah mengerti apa dari materi yang sudah kami bahas. Baiklah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Karena kelompok 2 belum mendapat pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 2, saya silakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 2, mungkin kita cukupkan saja presentasi pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman, setuju? Ya, cukup. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya, saya cukupkan sampai di sini saya presentasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin.